Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Fiona Jelita ingin mempresentasikan tentang perlu tidaknya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Kronologi dan dunia pendidikan Indonesia semenjak merebaknya COVID-19. Kronologi, pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa perbedaan terhitung 193 negara telah berjuang melawan serangan COVID yang tidak pandang bulu ini. Nah, Wuhan adalah salah satu kota di Cina sebagai tempat domisili penderita COVID yang pertama kali ditemukan sebelum virus ini berstatus pandemi. Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebarannya kian hari semakin masif. Untuk pendidikan, pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau, bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah terpencil. Kendala dan kritik terhadap penerapan PJJ. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki orang tua peserta didik, kesulitan akses internet, kondisi listrik yang tidak stabil, dan keterbatasan kuota internet yang bisa disediakan oleh orang tua mereka. Nah, kritik pelajar selama PJJ adalah banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen atau guru, mahalnya harga kuota internet, dan susah mendapatkan sinyal internet. Sistem pembelajaran online hanya memindahkan tugas ke media digital. Pelajar belum sepenuhnya mampu untuk belajar secara mandiri. Beberapa daerah di Indonesia masih ada yang sering mati lampu dan pelajar jenuh. Ada juga pelajar yang stres, bahkan tidak jarang ada pelajar yang menderita sakit secara psikososialnya. Ini adalah beberapa gambar tenaga pengajar selama pembelajaran secara online, dan ini adalah gambar peserta didik selama pembelajaran secara daring atau online. Wacana dimulainya PTM terbatas. Setelah terjadi penurunan angka positif COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau yang disebut Kemendikbud Ristek mendorong penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau yang disebut dengan PTM terbatas sesuai kesiapan sekolah dan kondisi daerah di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Nah, wacana ini memunculkan respon beragam dan dilema bagi orang tua. Ada yang pro maupun kontra yang menganggap kebijakan ini tidak populer sehingga orang tua ragu dengan kebijakan PTM. Mereka menganggap anak-anak belum bisa mengontrol emosi ketika bertemu dengan temannya di sekolah. Untuk meredam kekhawatiran pemerintah harus cermat dalam menyikapi penerapan PTM, mempercepat pemberian program vaksin bagi pelajar atau mahasiswa sebagai cara untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di sekolah atau perguruan tinggi. Nah, kendala dan ancaman yang dihadapi pada saat PTM adalah meski angka positif COVID-19 mengalami penurunan di berbagai daerah, masih banyak yang berada pada lebih 3-4. Program vaksinasi yang dilakukan kepada pelajar atau mahasiswa belum menyeluruh, sehingga belum ideal untuk membuka kelas PTM. Mengingat ancamannya COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Diminta semua warga sekolah untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar PTM ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan klaster penyebaran COVID-19. Nah, solusi terbaik pembelajaran tatap muka ini adalah selama hampir 18 bulan kita semua sekolah secara online, Indonesia menggelar pembelajaran secara daring nih untuk menekan penularan COVID-19. Dan kini saatnya mempertimbangkan untuk membuka sekolah atau kita perlu menerapkan protokol kesehatan seperti jangan lupa menjaga jarak, mencuci tangan, dan pastikan bahwa tangan Anda dicuci dengan sabun gitu. Nah, sekian presentasi dari saya, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.